K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Udah ada adik-adik yang mau nonton videonya. Yuk, kita lanjutin ya. Yehuda, kamu tunggu di sana dulu ya. Halo adik-adik sekolah minggu sekalian, juga guru-guru sekolah minggu. Ketemu lagi di channel Fuyongko. Dan kali ini ada cerita yang seru banget. Ditonton sampai akhir karena nanti ada pesan Alkitabnya di akhir video. Jangan lupa juga buat yang belum subscribe, belum like, segera subscribe dan like supaya nggak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Yuk kita tonton aja videonya langsung ya. Pada suatu hari, di sebuah hutan, ada hewan yang sedang berlari dengan kencang. Ia berlari karena ketakutan. Ya, inilah si hewan tikus kecil. Tikus kecil berlari sangat kencang karena dikejar oleh serigala. Karena sangat takut, tikus kecil itu berlari terus tanpa melihat-lihat lagi. Sampai akhirnya dia sadar bahwa serigala sudah tidak lagi mengejar-ngejar dia. Kenapa ya serigala sudah tidak kejar-kejar dia lagi? Oh, ternyata tikus kecil berlari sampai ke tempat tidurnya singa. Seperti kita tahu, singa itu kan dibilang si raja hutan. Mana ada yang berani mengganggu singa? Wah, si tikus kecil sekarang menjadi bingung. Aku sudah lepas dari kejaran serigala, tetapi sekarang malah aku bertemu dengan singa. Aduh, bagaimana ini ya? Sebelum si tikus kecil sempat berlari, singa tiba-tiba terbangun. Dia terbangun, menguap, lalu dia melihat si tikus kecil. Hei, berani sekali kamu, tikus kecil, membangunkan aku. Aku ini kan singa, si raja hutan. Kok kamu berani-beraninya gangguin aku? Kebetulan sekali, aku ini sedang lapar. Wah, kamu cocok sekali ya sepertinya menjadi makan siangku. Begitu kata si singa. Rupanya singa yang sedang lapar ini, dia ingin memakan si tikus kecil. Tentu saja tikus kecil menjadi ketakutan. Dia bilang, "Ampun singa, ampun. Aku tidak sengaja datang ke tempat kamu. Karena tadi aku dikejar-kejar oleh serigala." Tetapi singa tidak mau tahu. Itu urusan kamu dikejar-kejar sama serigala. Sekarang yang penting aku lapar dan aku akan makan kamu saat ini juga. Lagi-lagi, tikus kecil meminta ampun. Ampun singa, ampun. Aku benar-benar tidak sengaja. Kalau begitu, begini saja singa. Kamu biarkan aku pergi dengan selamat. Nanti suatu hari, aku akan membantu kamu bila kamu mengalami kesulitan. Begitu kata si tikus kecil. Ternyata kata-kata tikus kecil ini malah membuat si singa tertawa-tawa dia. Hahaha. Bagaimana kamu ini tikus kecil? Kamu hewan sekecil ini mau menolong aku kalau aku kesulitan? Kan sudah aku bilang berkali-kali, aku ini si raja hutan, mana ada yang berani sama aku? Hahaha. Singa tertawa terus siang itu. Lalu dia berkata, "Ya sudah, karena kamu sudah menghibur aku dan membuat aku tertawa, aku biarkanlah kamu pergi sekarang. Ya sudah, pergi sana. Sebelum nanti aku berubah pikiran dan langsung memakan kamu." Tikus kecil pun, ia langsung berlari. Dia pergi menjauhi singa. Dia lega sekali. Karena hari itu ia selamat dari serigala, ia juga selamat dari singa yang ingin memakannya. Nah, adik-adik, beberapa hari kemudian, ketika si tikus kecil sedang berjalan-jalan, dia tiba-tiba mendengar suara, "Tolong, tolong, tolong." Oh, suara siapa itu? Sepertinya ia tahu itu suara siapa. Itu kan suaranya si singa yang waktu itu mau makan aku. Tikus kecil ingat. Lalu ia pun segera berlari dan dia melihat. Rupanya singa telah masuk ke dalam perangkap pemburu. Lihat, singa masuk ke dalam jaring dan dia tidak bisa lari kemana-mana lagi. Nanti kalau pemburu datang,
pasti singa ini akan ditembak atau dia akan dicelakai. Melihat itu, tikus kecil lalu bilang kepada singa, "Hai singa, jangan khawatir, aku akan menolong kamu." Singa yang melihat tikus kecil, dia sebenarnya heran. Bagaimana bisa tikus ini menolong aku? Apalagi dulu kan aku sudah mau jahat sama dia. Aku dulu mau makan dia sebenarnya. Sekarang dia mau tolongin aku. Singa diam saja. Karena dia bingung, apa sih yang mau dilakukan sama tikus kecil ini? Tikus kecil sekali lagi bilang, "Sudah, kamu tenang saja, jangan bergerak-gerak, aku pasti menolong kamu." Benar saja adik-adik, dengan gigi-giginya yang tajam, tikus kecil mulai menggigitin tali-tali dari jaring yang menangkap singa itu. Dia menggigit tali itu sampai putus satu persatu. Dan singa pun dia bisa keluar dari perangkap itu. Dia keluar dari perangkap dan segera pergi menjauh. Ketika sudah sampai di tempat yang aman, singa lalu berkata sama tikus kecil, "Wah, ternyata kamu yang dulu aku mau jahatin, yang mau aku makan, ternyata kamu malah menolong aku ya." "Iya," si tikus bilang, "aku mau menolong kamu sesuai dengan apa yang sudah aku janjikan." Karena menolong itu kan perbuatan yang sangat baik. Tikus kecil bilang begitu. Singa pun lalu mau berteman dengan si tikus kecil. Ia juga minta maaf karena dulu sudah pernah mau berbuat jahat kepada si tikus kecil. Nah, itu dia tadi ceritanya adik-adik ya. Kita sudah lihat sama-sama. Tadi ada singa dan ada juga si tikus kecil. Seperti apa sih tadi sifatnya singa itu? Dia tadi sifatnya ya, ketika ketemu si tikus kecil pertama-tama, dia itu sombong. Kemudian dia juga ingin mencelakai si tikus kecil. Dia pengen makan itu si tikus kecil. Wah, jahat sekali ya. Tapi kita lihat juga ya, tikus kecil itu ternyata dia itu mau ya menolong singa saat singa dalam kesulitan. Jadi tikus kecil tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi ia membalas sesuatu yang jahat dengan perbuatan yang baik. Ada loh ayatnya di Alkitab, kita baca sama-sama ya. Oke, ini ayat Alkitabnya dari Roma 12 ayat 17. Kitab Roma ada di Perjanjian Baru. Yuk kita baca sama-sama ya. Roma 12 ayat 17. "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang." Menarik ya pesan Alkitabnya ya. Dikatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, itu tadi ya ayat Alkitabnya sudah kita baca. Ceritanya sudah didengarkan. Yang harus dilakukan apa? Dipraktekkan atau dilakukan ya. Di rumah, di sekolah, atau dimanapun juga. Selalu berbuat baik kepada teman-teman dan siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!